Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhasona Nurul Imani dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tanda awal korupsi di awal dari biaya sekolah fiktif yang menjadi modus siswa untuk keperluan pribadi di SMA Muhammadiyah 1 Gombong. Ada beberapa konteks, yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga metode pelaksanaan, dan yang terakhir biaya dan jadwal kegiatan. Selanjutnya ada identitas mitra. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini sama dengan skor IPK tahun 2022 yang lalu. Di sini ada grafik dari 2017 sampai 2023. Latar belakangnya, salah satu contoh nyata dari korupsi skala kecil adalah tindakan memanipulasi orang tua terkait biaya sekolah agar mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, salah satu bentuk awal koruptif adalah penyalahgunaan kepercayaan dan memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi menurut laporan Indonesia Corruption Watch. Menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah korupsi sejak dini adalah memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan teori tentang korupsi saja, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik penyalahgunaan biaya sekolah dalam bentuk pengajuan anggaran fiktif untuk keperluan pribadi dapat terjadi di kalangan siswa. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan siswa melakukan manipulasi data biaya sekolah untuk keperluan yang tidak terkait pendidikan. Yang ketiga, bagaimana dampak dari praktik korupsi biaya sekolah ini terhadap keuangan dan transparansi anggaran pendidikan di sekolah. Yang terakhir ada apa peran pihak sekolah, keluarga, dan pengawasan pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi terkait biaya sekolah fiktif. Nah, tujuan program dari anti korupsi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya dan dampak korupsi sejak dini. Dengan memahami modus-modus sederhana seperti penggunaan dana sekolah untuk keperluan pribadi, siswa dapat lebih mengenali tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa luaran yang diharapkan. Yang pertama ada kualitas pendidikan, yang kedua ada pengembangan infrastruktur sekolah, yang ketiga ada peningkatan prestasi siswa, yang keempat ada peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat, yang kelima ada program pengembangan kewirausahaan, dan yang terakhir penguatan karakter dan kepemimpinan. Selanjutnya penggunaan program. Nah, di sini ada beberapa penggunaan program. Yang pertama, membangun kesadaran anti korupsi sejak dini. Yang kedua, meningkatkan pengawasan keuangan sekolah. Yang ketiga, menguatkan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dan yang keempat adalah menjadi model pencegahan korupsi bagi sekolah lain. Di sini ada beberapa gambaran umum masyarakat mitra. Yang pertama ada profil masyarakat mitra. SMK Muhammadiyah Gombong ini terdapat di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah tersebut merupakan sekolah Islam yang mengedepankan sikap dan akhlak yang mulia. Pendidikan anti korupsi berbasis AAL ini akan sangat mendukung dalam implementasi pembelajaran umum, karena selain belajar tentang korupsi, mereka juga dapat belajar tentang kemajuan teknologi AL yang diharapkan dengan adanya pembelajaran ini akan mempermudah mereka dalam belajar di sekolah. Yang kedua ada ketepatan solusi bagi siswa. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diharapkan akan memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan yang dihadapi di SMA Muhammadiyah 1 Gombong ini.
seperti permasalahan dalam keterbatasan ketenaga kerjaan dalam mengajarkan nantinya dapat terlaksana juga untuk pembelajaran yang belum ada di sekolah. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Program pengabdian masyarakat berjudul Tanda Awal Korupsi diawali dari biaya sekolah fiktif bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi perilaku korupsi terkait biaya fiktif di SMA Muhammadiyah 1 Gombong. Program ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama meliputi persiapan dan perencanaan, termasuk identifikasi masalah dan penyusunan rencana aksi. Yang kedua ada tim membuat proposal kegiatan. Terus ada juga tahap yang kedua untuk survei lokasi sesuai biaya sekolah dengan fokus pada transparansi, diikuti oleh monitoring dan evaluasi. Hasil tersebut akan disebarluaskan melalui seminar, laporan, pertanggungjawaban akan disusun untuk unit terkait dengan harapan dapat mencegah praktik korupsi. Di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan pertama yaitu sosialisasi program kepada murid dan guru SMA Muhammadiyah 1 Gombong dan perencanaan konsultasi tentang anti korupsi. Pada bulan kedua akan ada kegiatan membaca bersama dan lomba pamflet. Ada juga sosialisasi tentang konseling pada murid. Ada juga pembangunan rak buku anti korupsi dan tempat konseling. Nah, kesimpulan dari ini ada salah satu contoh nyata dari korupsi skala kecil adalah tindakan manipulasi orang tua terkait biaya sekolah agar mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, salah satu bentuk awal perilaku koruptif adalah penyalahgunaan kepercayaan dan memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. Meskipun tingkat korupsi ini relatif kecil, ini dapat menjadi pola yang kuat dan berpotensi berkembang menjadi bentuk korupsi yang lebih serius di masa depannya nanti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun karakter dan nilai-nilai anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini. Dan untuk membantu karakter individu yang berani menolak dan melawan segala bentuk korupsi. Nah, di sini permasalahan utamanya yang dibahas dalam proposal adalah modus biaya sekolah fiktif, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, dan potensi dampak pada lingkungan sekolah. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.